Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Di dalam bagian ini dikatakan bahwa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Dan ketika Yesus mengutuk pohon ara itu, seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Nah, ketika murid-muridnya melihat akan hal itu, pohon ara itu menjadi kering, maka mereka bertanya, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, dengan pertanyaan murid-murid ini, maka Tuhan Yesus kemudian memberikan satu pelajaran penting bagi murid-muridnya tentang iman dalam meminta kepada Tuhan. Nah, tentu ini juga menjadi pelajaran bagi saya dan saudara pada hari ini. Ketika kita meminta atau berdoa kepada Tuhan, sangat-sangat penting adanya iman dalam diri saya dan saudara. Nah, iman yang dimaksudkan di sini tentu bukan iman yang menyelamatkan, tetapi iman adalah satu keyakinan kita akan janji Tuhan, satu keyakinan kita bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa yang kita naikkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan iman di dalam bagian ini. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Tuhan Yesus katakan begini, "Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu? Apakah ini berarti bahwa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, suruh gunung itu pindah, maka dia akan pindah? Kalau kita doa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka sebuah mobil yang kita mungkin mau kasih pindah ke tempat lain akan berpindah? Atau sebuah rumah yang kita mungkin mau pindah karena tidak perlu angkat dengan alat berat, cukup dengan kita doa dengan sungguh-sungguh, maka rumah itu akan pindah? Apakah maksudnya seperti itu? Nah, Bapak Ibu, maksudnya di sini bukan dalam pengertian secara hurufiah, tetapi maksudnya di sini adalah ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, dengan iman kepada Tuhan, maka kita akan dapat melakukan hal-hal yang kelihatan mustahil bagi manusia. Ini maksudnya di dalam bagian ini. Dan menarik Bapak Ibu, di dalam ayat yang terakhir 22, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Dan apa saja yang kamu minta dalam doa. Nah, Bapak Ibu, ini satu kabar baik bagi kita. Apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, maka besar kuasanya. Tapi Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini kemudian tidak boleh dipisahkan dengan bagian-bagian firman Tuhan yang lainnya. Jadi kata apa saja yang kamu minta dalam doa di sini adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Bukan kita sembarang minta. Yang penting kita punya keyakinan maka Tuhan akan kasih. Tetapi kata apa saja yang kamu minta, minta apa saja di sini dalam pengertian sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang kita pelajari dari kisah ini. Waktu kita berdoa, kita harus punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu kita meminta
waktu kita menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Tetapi yang kedua, waktu kita meminta, kita harus memastikan bahwa apa yang kita minta itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita minta sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan berjanji, Ia akan memberikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.